Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu ilan nasi kaffatan basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idzni wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang betul-betul diberkahi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada malam Jumat yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini kembali kita berjumpa di dalam rangka berupaya untuk mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ada 3 pendekatan, ada 3 cara untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Yang paling cepat dan yang paling tepat ialah pendekatan ma'rifah. Apa yang dimaksud ma'rifah? Ini sebetulnya saya pernah sampaikan. Ma'rifah ialah jalur khusus yang digunakan untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala melewati jalan-jalan khusus yang dibentangkan di hadapan orang-orang yang dicintainya. Tidak semua orang bisa melewati lorong-lorong khusus itu. Hanya orang-orang yang dicintai Allah, hanya orang-orang yang betul-betul dimuliakan Allah bisa menemukan jalan ini. Yang lainnya nanti kita akan lihat, ada jalan populer agak lambat, dan ada lagi jalan yang populer juga tapi juga susah. 3 jalan menuju Tuhan itu jalan ma'rifah. Kalau kita bicara tentang ma'rifah, bukan hanya memahami tapi juga mengamalkan. Tapi pengamalan kita di situ itu bukan amalan oriented ya, tetapi pengamalan untuk mendukung ma'rifah yang kita fahami. Itu bedanya. Jalan yang kedua menuju Tuhan ialah amalan oriented. Ada orang, aku nggak sanggup mengikuti pengajian tasawuf, berat, sudah puluhan tahun, rasanya kok nggak ada tambah-tambahnya. Ya, aku cukup melalui, nggak usahlah pakai ma'rifah segala macam, nggak usah pakai tasawuf. Aku mau sebanyak-banyaknya melakukan sholat, sebanyak-banyaknya mengaji, sebanyak-banyaknya berzikir. Itu juga bagus. Bagus, tidak ada yang mengatakan tidak bagus. Tetapi mana yang lebih bagus di mata Allah? Ada orang yang melakukan pengamalan, yang penting jumlahnya, hitung-hitungannya, tapi pikirannya entah kemana, kejar target. Sedangkan yang pertama tadi melakukan hal yang sama tetapi dijiwai apa yang dia lakukan. Itu yang disebut dengan penghayatan mendalam. Tentu inilah yang kita sebut sebagai jalur khusus. Mengapa disebut jalur khusus? Bukan cuma mengamalkan. Coba kalau kita lihat anak-anak kita atau cucu ibu, bapak disuruh salat, salat. Ya. Udah, anak-anak itu kalau sudah salat pulang dari sekolah, pulang kuliah, langsung di tempat tidur, itu susah sekali untuk dibangunkan salat Isya. Bertengkar tuh orang tuanya tuh, ayo kamu belum sholat Isya.
Nah, akhirnya juga bangun sholat isya. Baru berapa kali tarik nafas, loh, sudah salat, sudah. Jadi sholatnya kayak apa itu? Aku kan sholatnya 4 rakaat. Ya. Ibunya, bapaknya mengatakan, loh, 4 rakaat cuma berapa detik? Benar sudah. Ya. Jadi itu kan sholatnya anak-anak. Mau sholat tarwih 20 rakaat, yang penting 20 rakaat. Mau 5 menit 20 rakaat selesai nggak apa-apa. Yang penting jumlah rakaatnya. Zikirnya yang penting 1000 kali sudah melingkar. Kecepatannya luar biasa. Tasbih di tangannya itu kecepatan 100 km per jam. Jadi bukan membaca, tetapi mengamalkan. Jadi boro-boro membaca. Pokoknya kecepatan tangannya. Belum lagi kita tanya apa yang kamu baca, dia nggak tahu. Apa maksudnya apa yang kamu baca, lebih nggak tahu. Nah, jalan ma'rifah ini menyadari apa yang dia kerjakan dan mengerjakan apa yang dia sadari. Makanya itu disebut dengan jalur khusus. Sedangkan jalur yang kedua, pengamalan, mengamalkan tapi tidak menghayati apa yang dia kerjakan. Ya, lumayan. Banyak ngajinya, banyak zikirnya, tapi isinya hampa. Kenapa? Karena kejar target. Yang ketiga, Bapak Ibu, Pak Ustadz, saya nggak bisa, ilmu saya nggak nyampe belajar tasawuf. Aku nggak bisa ke Sunda Kelapa karena aku nggak nyambung. Ya, aku cukup perbanyak aja. Terus temannya, aku juga nggak bisa salat banyak-banyak. Aku salat fardu aja nggak ada salat sunatnya. Boro-boro ngaji. Ya, banyak sekali kesibukan. Alasannya begitu. Tapi caranya dia mendekatkan dirinya kepada Allah karena dia pedagang, karena dia mungkin konglomerat, ya. Di mana ada panti asuhan, di mana ada korban banjir, di mana ada menderita, di situ ada keringatnya. Kalau bukan keringatnya, uangnya. Jadi bukan melalui pendekatan ma'rifat tasawuf, tidak juga melalui amalan-amalan ibadah yang banyak, ya, dua-duanya enggak, tapi sumbangannya besar. Hanya bisanya saya cari uang. Ketiga-tiganya ini sama-sama sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang lebih baik ialah semuanya. Oh, jadi kita jadi iri kan Bapak Ibu. Ada orang, Masya Allah, uangnya banyak, sedekahnya juga luar biasa banyaknya. Sudah ahli sedekah, dia juga nggak mau kalah salat jamaah, pengajian juga. Ya, bahkan bukan saja itu, dia lebih cepat nangis daripada kita ini. Ketika dia menyebut nama Nabi, langsung terharu. Sudah konglomerat, sudah ahli sedekah, sudah banyak amalnya, penghayatannya luar biasa. Ya, innallaha yahdi may yasha. Memang sesungguhnya Allah memberikan kemuliaan kepada siapa yang dipilihnya. Saya membayangkan, insya Allah semua Bapak Ibu kita di sini orang-orang terpilih, pilihan-pilihan Tuhan. Berapa penduduk DKI Jakarta Ibu yang masuk final di Masjid Sunda Kelapa ini? Hanya kita di sini. Alhamdulillah. Ya. Dan Bapak Ibu, jangan pernah bosan belajar tasawuf. Jangan cari endingnya, jangan cari kapan nyampenya. Karena yang kita pelajari itu adalah sosok yang maha tak terbatas, sosok yang maha mutlak, sosok yang tak bertepi. Jadi kalau kita berakhir pada suatu titik, berarti yang kita bahas tentu bukan Tuhan.
Bagaimana mungkin membatasi pembahasan sesuatu yang kita akan bahas maha tak terbatas. Jadi wakafkanlah hidupnya untuk belajar mulai dari ayunan sampai liang lahat. Jangan pernah berhenti belajar Bapak Ibu. Pelajaran tasawuf ini itu bukan seperti pelajaran umum. Ya. Matematik itu kalau sudah dikuasai rumusnya sampai ke langit pun juga kita bisa. Belajar sejarah, kalau sudah sejarah Indonesia dipelajari hafal semua, udah selesai, pindah ke pelajaran yang lain. Fisika, matematik, semua objek duniawi, materi alam ini itu ada limitnya. Kalau sudah selesai ya sudah selesai. Tapi kalau kita mempelajari Tuhan, apa bisa selesai? Gak bisa. Karena itu belajar tasawuf itu jangan nunggu kapan berakhirnya. Lebih duluan umur kita habis ketimbang materi yang kita akan bahas. Nah, bagaimana rahasianya Bapak Ibu untuk memahami yang maha luas, maha tak terbatas itu? Jangan belajar dengan menggunakan metode-metode keilmuan biasa. Maka itu tadi sebelum kita ke Masjid Sunda Kelapa, niatkan Bapak Ibu bahwa saya akan pergi ke Masjid Sunda Kelapa untuk mengikuti beberapa rangkaian ibadah littaqarrub ilaika, untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Wabil khusus kami akan berusaha untuk masuk ke wilayah ma'rifah. Nah, di sini ada ayat yang saya ingin bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat berlapis-lapis artinya Bapak. Nanti saya akan jelaskan. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Ini juga pernah kita singgung minggu lalu. Ya. Sepintas lalu kalau kita membaca ini, ya. Ini saya sudah modifikasi terjemahannya, bukan menggunakan terjemahan Kementerian Agama. Ya. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa tempat terjemahan resmi Kementerian Agama itu tidak bisa mengantar kita kepada pemahaman puncak pada ayat-ayat tertentu. Ya. Tapi itu tidak salah. Karena apa? Terjemahan itu lebih banyak diperuntukkan untuk kalangan mayoritas. Ya. Bukan untuk kalangan khawas. Ya. Coba lihat tafsir Pak Quraisy Shihab. Ada sejumlah ayat mirip dengan Kementerian Agama karena memang dia tim penerjemah juga, tapi juga ada dalam kitab tafsirnya terjemahannya itu berbeda. Ya. Kenapa berbeda? Karena kita ingin masuk ke wilayah-wilayah kelanjutan apa yang pernah kita fahami. Contohnya Bapak Ibu, laqad kunta fi ghaflatin, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai. Itu bisa diartikan ghaflah, lalai, gafil ya, orang lalai. Bisa juga kita artikan lupa. Bisa juga kita artikan masih tertutup ya, belum tersingkap. Jadi ada dua kata di sini seolah-olah bertolak belakang Bapak Ibu, yaitu al-ghaflah dengan al-kasyaf. Kalau ghaflah ya, itu tertutup. Kalau kasyaf itu terbuka. Ya. Apanya yang terbuka dan apanya yang tertutup? Mata batinnya. Laqad kunta fi ghaflatin, sesungguhnya engkau berada dalam keadaan tertutup, berada dalam keadaan lalai,
belum tersingkap, kayak gorden masih tertutup, jadi kita nggak tahu apa di balik itu, ya. Engkau masih dalam keadaan terselubungi oleh asap-asap tebal. Engkau masih seperti matahari yang tertutup awan-awan hitam. Bisa nggak kita melihat matahari kalau ada awan hitam? Enggak. Jadi begitu awan itu tersingkap, maka kita melihat cahaya matahari. Jagat raya menjadi terang. Kenapa? Karena tersingkap cahayanya matahari yang tadinya ditutupi oleh awan. Itu yang disebut dengan al-ghaflah. Dalam Islam, Bapak Ibu, menarik ini, Al-Quran tidak pernah menyebutkan anak manusia itu watak dasarnya bodoh, al-jahil. Tuhan tidak mengatakan laqad kunta fi jahilan, ya, laqad kunta, kalian sesungguhnya itu sebetulnya berada dalam keadaan bodoh, ya. Itu bisa kita artikan seperti itu, tapi itu menurut filsafat. Ini bedanya filsafat dengan tasawuf. Kalau filsafat itu menganggap bahwa manusia yang belum belajar itu bodoh. Jadi pada aslinya manusia itu adalah kertas kosong, gak ada isinya, blame, bodoh. Tapi dalam tasawuf, manusia itu sebetulnya sudah standar, pintar, sudah punya standar kecerdasan. Persis saya pernah mencontohkan handphone, Bapak Ibu. Bapak Ibu beli handphone, baru kita buka, tapi begitu dicolokin, itu bisa dipakai nelpon hari itu juga kalau ada kartunya, kan. Mobil begitu diisi bensin, barusan kita ambil di showroom, langsung jalan. Manusia begitu keluar daripada rahim ibunya, itu sebetulnya ada kecerdasannya, ada akalnya, ada rohnya, ada jiwanya. Makanya anak itu kan nangis pada saat lapar. Jadi ini yang sangat perbedaannya prinsip antara kita dengan kelompok-kelompok filsafat. Filsafat menganggap orang itu kosong, maka itu harus belajar supaya pintar. Tapi kalau tasawuf, manusia itu sudah pintar, cuma lupa, maka perlu dibersihkan. Kalau dibersihkan jendela kaca itu, kita sudah bisa melihat apa yang di luar, ya. Kalau langit itu bersih dari awan, kita bisa melihat bintang-bintang, ya. Bukan kosong langit itu tanpa bintang, ada bintangnya tapi tertutup. Tapi kalau filsafat menganggap enggak, kita yang taruh bintang di situ, seolah-olah seperti itu. Nah, ini yang saya ingin saya jelaskan, Bapak Ibu sekalian. Mari kita jawab suara azan, kita hayati, kita lanjutkan nanti pendalamannya berikut ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita melanjutkan. Ada ghaflah, ada kasyaf. Ghaflah, manusia itu sesungguhnya sejak sononya itu sudah diinstal kepintaran oleh Allah, sudah diberikan kecerdasan batin, ya, dan juga sudah ada potensi akalnya yang sangat luar biasa. Walaupun nanti penyempurnaannya pada saat pertumbuhan otak itu, Bapak Ibu, itu pada saat anak-anak itu umur balita, itu miliaran pertumbuhan sel otaknya itu setiap hari. Maka itu anak balita sampai 7 tahun itu sebaiknya dikasih makanan yang bergizi, ya, karena itu betul-betul sangat penting untuk kecerdasannya. Nanti kita memvonis anak kita, memaksa ranking, kamu tidak seperti tetangga ranking prestasinya di mana-mana.
tetangga bukan saja ada privatnya setiap mata pelajaran, dia juga dikasih 4 sehat 5 sempurna. Anak kita tidak pernah minum susu, tidak pernah makan daging, dipaksa ranking seperti tetangga, anaknya itu sempurna gizinya. Itu mendalimi anak. Anak kita kalau sudah berusaha sedemikian rupa, memang kepintarannya seperti itu, ya terima kenyataan. Mungkin ada cara lain. Nak, otakmu memang pas-pasan, jangan kalah sama anak tetangga, gunakan pendekatan batinmu, nak. Karena roh itu, Bapak Ibu, standar. Tidak ada roh anak-anak, tidak ada roh orang tua. Tidak seperti badan yang namanya roh. Ya. Oh, baru lahir, rohnya kecil-kecil, enggak. Wah, ini sudah 100 tahun, rohnya sudah keriput. Enggak, roh itu standar. Tidak seperti badan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bisa memberikan support kepada anak kita, walaupun gizinya pas-pasan, walaupun dia nggak pernah mendapatkan bimbingan, tetapi kita latih anak kita itu tidak menggunakan kecerdasan logika, tapi menggunakan kecerdasan batin di dalam memahami objek, maka insya Allah anak itu nanti tidak kalah dengan anak tetangga. Caranya seperti apa? Nah, ini yang kita akan bahas ini. Pertama, bersihkan batin. Salat, kalau perlu anak-anak kita itu diajari juga salat duha sebelum pergi ke sekolah. Anak tetangga kita yang kaya itu, gizinya lengkap itu, nggak pernah salat duha, boro-boro salat duha, salatnya pun juga kadang-kadang ompong. Pinter, sehat. Jadi anak kita kalah otak, tapi menang batin. Tetangga menang otak, kalah batin. Nanti kita akan lihat mana yang lebih hebat. Banyak sekali orang hebat itu justru berasal dari anak-anak miskin. Banyak sekali tokoh-tokoh nasional kita itu berasal dari desa terpencil. Justru anak kota yang kaya itu mentoknya terlalu cepat. Kenapa? Karena termanjakan oleh keadaannya. Mungkin tidak perlu berdoa, mungkin nggak perlu juga sholat tahajud, dipenuhi semuanya oleh bapaknya, ibunya, uangnya banyak. Sedangkan anak kita terjun bebas ke Jakarta, percuma minta uang sama orang tua, minta 1000 kali nggak pernah dikasih, yang dia sendiri mau makan nggak bisa. Akhirnya anak kita menjadi kreatif. Anak kampung di ibu kota itu kreatif mencari dana, berkeringat. Kenapa berkeringat? Karena kalau nggak seperti itu, dia tidak akan bisa kuliah, tidak bisa sekolah. Di samping itu juga sholat tahajudnya, puasa Senin Kamisnya, zikirnya dekat dengan ulama, hatinya putih bersih. Nah, orang yang hatinya bersih, walaupun gizinya kurang, itu biasanya Bapak Ibu sekalian berkah. Ya. Satu kali dia dengarkan syekh, satu kali dia dengarkan guru, ya, meresap di hatinya. Begitu dia diuji, lulus. Sedangkan anak tetangga yang dipakai untuk belajar itu otak. Otak itu kan sifatnya pelupa kan Bapak Ibu. Ya. Guru kita di sekolah mengajarkan sangat ilmiah pelajaran, sarjana, bukunya dikasih, hafal, lulus nilainya A. Tapi 2 tahun berikutnya
menguap, hilang semua. Kalau diuji lagi nggak lulus pasti. Kenapa? Pergi. Bandingkan dengan nasihat ibu kita. Sudah puluhan tahun. Bahkan ibu kita sudah meninggal, masih mengiang-ngiang di telinga kita, di benak kita, petuah-petuah orang tua kita itu. Padahal dia bukan sarjana. Kenapa bercokol di batin? Karena itu batin yang efektif bekerja. Inilah yang pernah kita bahas di sini. Cara memahami ilmu-ilmu ma'rifah itu ialah melalui ilmu atau metodologi huduri. Kalau melalui logika itu husuli. Ya. Huduri artinya apa? Hadir. Husuli artinya hasil. Contohnya Bapak Ibu, seandainya ini adalah teh. Kalau pendekatan husuli antara alim dan ma'lum ada jaraknya. Al-alim ialah subjek. Saya adalah subjek. Saya ingin mempelajari manisnya teh ini. Ya. Sedangkan gelas yang berisi teh ini adalah objek. Bahasa Arabnya ma'lum. Jadi aku adalah alim, sedangkan objek ini disebut ma'lum. Metode husuli, al-alimu subjek, wal ma'lum objek, berjarak. Saya tanya, Mbak, ini tadi tehnya berapa sendok gulanya? Oh 1 sendok Pak. Ya. Gulanya gula apa? Gula Jawa atau gula pasir? Gula Jawa. Oh, kalau gula Jawa biasanya 1,5 sendok baru seimbang dengan 1 sendok dengan gula putih. Ya. Oh iya Pak, dia tambahin lagi 1/2 sendok gula merah. Akhirnya saya bisa tahu bahwa ini pasti sekarang ini lebih manis daripada sebelumnya. Ketika 1 sendok belum terlalu manis, tambahin 1/2 sendok, itu pasti akan lebih manis. Saya tahu kan Bapak Ibu bahwa ini sudah lebih manis kan. Tapi pengetahuan saya bahwa ini lebih manis, masih aku berjarak dengan ini. Kalau ilmu huduri tidak perlu pakai takaran, tidak perlu pakai nanya, tidak perlu pakai komposisi kadar manisnya gula itu seperti apa. Langsung aku cicipi, saya suka manisnya, pas. Ada orang bertanya, bagaimana tesnya? Manis enggak? Insya Allah manis, karena sudah 1,5 sendok. Bagaimana rasa manisnya? Dia enggak tahu. Ya, dia hanya tahu separuhnya. Kalau ditambah 1,5 sendok berarti pasti akan lebih manis. Tapi kalau yang huduri, yang kedua tadi, tidak perlu pakai teori, tidak perlu pakai laboratorium, tidak perlu pakai alat ukur segala macam. Masukkan objek ini menyatu dengan si subjek. Ya, tidak ada jarak antara aku dengan teh ini. Aku sudah cicipi, aku bisa merasakan. Kira-kira mana yang paling tepat pengukurannya? Apakah yang berjarak atau yang merasakan? Merasakan itu ilmu huduri. Mengetahui adalah ilmu husuli. Bisa difahami Bapak Ibu. Nah, ini husuli. Sekarang tasawuf itu berusaha untuk memahami sesuatu bukan dengan cara berjarak dengan sesuatu itu. Ya. Tapi mencemplungkan sesuatu yang menjadi objek itu ke dalam batinnya, menyatukan diri dengannya,
sehingga dia sangat dekat. Kalau sesuatu itu sudah lebih dekat, diketahui atau enggak? Pasti diketahui. Kalau sesuatu itu jauh, diketahui enggak? Diketahui, tapi punya kelemahan banyak. Nah, disinilah Bapak Ibu tasawuf. Mutakallimin atau para filosof itu mempelajari Tuhan dengan membayangkan Tuhan itu transenden. Transenden itu jauh sekali di arasnya di situ. Alamnya lain daripada alam kita. Laisa kamitslihi syai'. Meraba-raba di ketinggiannya. Menunggu keajaiban Mi'raj supaya bisa dia faham. Ya. Tapi kalau disiplin ilmu tasawuf itu melalui pendekatan imanen. Imanen itu bukan menjauhkan objek, tapi masukkan ke dalam batinnya sang objek itu. Ya. Oh, saya tidak bisa menjelaskan nikmatnya kebahagiaan itu. Saya tidak bisa menjelaskan kepada kalian, wahai murid-muridku, kalau gurunya di sekolah, bagaimana indahnya taqarrub ilaihi, dekat dengannya. Ya. Kalau ingin silahkan cicipi sendiri. Ya. Kalau mutakallimin memang hebat konsepnya, jago bicara, jago nulis. Ya, sangat sistematis. Tapi dia nggak bisa merasakan apa yang dia pahami. Secara teori masuk akal, tapi bagaimana manisnya teh tadi itu dia nggak paham. Tasawuf itu berusaha memahami manisnya teh dengan cara mencicipi teh, sedangkan tasawuf filsafat mutakallimin melalui takaran-takaran tadi. Kadar glukosnya gula putih itu berapa, kalau gula Jawa berapa, ilmu perbandingan gula-gula itu semua dia paham. Kalau yang tasawuf nggak perlu pakai gula Jawa, gula merah, pokoknya aku langsung bisa merasakan, ini rasanya bukan gula merah ini gula putih ini. Aku nggak bisa dibohongi. Itu ilmu huduri, Bapak. Apakah orang semua bisa mengakses ilmu huduri? Tidak. Selama ada pemisah, maka tidak bisa orang mengakses dengan cara huduri. Karena itu ayat ini menjadi penting, Bapak Ibu. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai atau tertutup, ya, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi mata batinmu. Nah, maka perlihatkanlah pada hari itu, ya, saya ulangi, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Iya. Kalau ada tirai, Bapak Ibu, bisa nggak melihat sebelah? Enggak. Tapi kalau tirainya terbuka, bisa nggak melihat? Nah, tirai itu ada yang sangat tebal, ada yang transparan, ada yang tanpa tirai sama sekali. Jadi tebal tipisnya ghaflah itu sangat tergantung kedekatan diri kita dengan Tuhan. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin tirai itu terbuka. Kalau agak jauh, agak ada kain kapasnya di situ, kain-kain transparannya. Tapi kalau jauh sekali dengan Tuhan, tembok yang menghalangi diri kita dengan objek itu. Bisa nggak kita paham di balik tembok ini ada apa? Tapi kalau ada plastik, bisa nggak kita paham? Oh ya, ada remang-remang, ada bayangan-bayangan. Kalau tersingkap sama sekali, bisa nggak? Bisa. Nah, itu perumpamaannya. Makanya itu kalau kita lihat di dalam ayat, ya Bapak Ibu sekalian, apa ayat yang pertama Tuhan turunkan, Bapak Ibu? Yaqra' bismi rabbik. Ya, bacalah. Terus ada ayat yang
yang lain ya, yang turun sesudah itu, ya ayyuhal muddathir. Wahai Nabi yang apa? Yang berselimut. Memang Tuhan apa Nabi tukang tidur? Kalau konotasi kita itu, wahai Nabi yang berselimut, kum fa'anzir, bangkitlah untuk memberikan peringatan. Pemahaman kita selama ini, Nabi itu ya dalam selimut tidur, iya kan? Kedinginan, musim dingin. Dalam pengertian tasawuf, bukan. Selimut mudaththir di situ bukan blanket, ya, bukan selimut. Ya. Seolah-olah Allah mengatakan, wahai Nabi Muhammad, ya ayyuhal mudaththir, selama ini engkau menyembunyikan di dalam dirimu. Sekarang ini bukalah. Apa yang engkau tahu sendiri, turun naik dari Gua Hira selama 6 tahun, nggak pernah ada yang tahu selain engkau. Bukalah. Selama ini engkau menyelimuti rahasia itu. Sekarang ini bangkitlah, singkapkanlah selimutmu, bukakan kepada orang lain, biar nanti ajaranmu sampai ke Sunda Kelapa. Itu qum fa'anzir. Jadi konotasinya, wahai Nabi berselimut, seolah-olah Nabi itu tukang tidur. Jam berapa? Masih tidur. Iya. Perlu kita fahami bahwa redaksi yang digunakan Quran itu bisa difahami bermacam-macam. Ya. Saya ingin berikan satu contoh. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ya. Ada itu surah Al-Baqarah. Kenapa engkau memerintahkan orang lain, ya, untuk melakukan kebajikan, kamu sendiri tidak mengerjakan? Baik atau enggak itu? Menyuruh orang lain berbuat kebajikan, dia sendiri tidak melakukan, baik atau buruk tuh? Buruk. Nah sekarang kita rubah, tidak usah terjemahannya, intonasinya saja berubah sedikit. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kenapa engkau memerintahkan orang lain berbuat baik, lantas kamu sendiri melupakan? Saya ingin mencontohkan. Anak saya, ya, sering saya nasihati, nak, kalau sudah pulang kuliah, langsung pulang ke rumah, jangan pulang larut malam. Angin malam itu jahat, apalagi sekarang musim hujan. Iya. Ya. Tapi bapaknya sendiri rata-rata pulang tengah malam. Keluarnya subuh-subuh, pulangnya tengah malam. Akhirnya anak saya mengatakan, ya bapak, kita disuruh pulang lebih awal, jangan pulang malam-malam, ntar sakit. Bapak sendiri gimana? Pulangnya tengah malam. Ya. Sayang nggak anak itu kepada saya? Sayang. Ya. Jadi atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kenapa engkau memerintahkan orang, hei jangan keluar malam, tapi kamu sendiri pulang larut malam? Nah, demi dakwah syiar agama, banyak orang yang membutuhkan, walaupun sedikit dari saya, tapi mereka sangat berharap. Oh iya. Positif negatif nggak di situ? Positif. Jadi tadinya negatif, sekarang positif. Sama kan pertanyaan kita minggu lalu. Benci nggak malaikat? Enggak. Masa malaikat dibenci? Baik kok. Benci nggak
Iblis. Oh iya pasti. Iblis itu kan faktor penyebab kita masuk neraka. Iya kan? Nah, setelah kita jelaskan, bukankah iblis itu merepresentasikan sifatnya Allah Al-Mudil yang maha menyesatkan? Untung ada iblis mau jadi tumbal. Ada orang yang mau merepresentasikan sifatnya Allah maha sesat, ya kan? Kalau Allah maha menyesatkan, saya ulangi, kalau Allah sifatnya Al-Mudil maha menyesatkan, tapi tidak ada makhluknya yang disesatkan, sempurna enggak Tuhan menjadi Tuhan? Enggak. Hanya ada maha menyesatkan dalam potensi, tapi tidak dalam aktualita. Allah Al-Hadi, Allah maha pemberi petunjuk. Sempurna enggak Allah itu, Tuhan kita yang kita sangat muliakan itu? Kalau sifatnya sangat atau maha memberi petunjuk, tapi enggak ada buktinya dia memberi petunjuk kepada siapa. Ada malaikat, itu kan malaikat. Ada nabi, itu kan nabi. Ada yang bukan nabi, itu kan wali. Ada jamaah Sunda Kelapa. Oh iya, alhamdulillah. Jadi kita bersyukur merepresentasikan diri dengan sifat-sifat Al-Hadinya Allah. Allah maha petunjuk, Allah memberi petunjuk. Buktinya ada komunitas masyarakat Sunda Kelapa diberi petunjuk. Kalau Al-Hadinya lengkap sempurna, ada buktinya bahwa Allah memberi petunjuk, sementara Al-Mudilnya maha menyesatkan tapi tidak ada pembuktiannya, maka terpaksa, bukan terpaksa, maka memang Allah menciptakan makhluknya yang mau menjadi manifestasi menjelmakan sifat maha menyesatkannya Allah. Terciptalah iblis. Jadi kehadiran iblis itu untuk menyempurnakan kemahakuasaannya Allah. Dia maha menyesatkan dan aku buktinya tersesatkan. Seandainya tidak ada iblis, apakah Allah bisa disebut maha sempurna? Nah, kita enak merepresentasikan yang enak-enaknya Allah. Iblis, aku rela dikutuk, aku rela masuk neraka demi untuk menyempurnakan Tuhanku. Benci nggak iblis? Kasihan kamu iblis. Nah, kalau kita sudah kasihan terhadap iblis, kamu mengerti saya kan? Aku nggak mau ganggu kamu. Nah, itu dia kan. Jadi pada akhirnya kalau cinta bekerja pada diri kita sendiri, tidak ada musuhnya. Iblis pun tidak mau memusuhi orang yang penuh dengan cinta dalam dirinya sendiri. Seperti Rabi'ah Al-Adawiyah, sufi perempuan sejati, betul. Mbak Rabi'ah, kamu benci iblis enggak? Cintaku kepada Tuhanku telah memenuhi seluruh relung tubuhku, sehingga tidak ada ruang sekecil apapun untuk membenci siapapun, termasuk membenci iblis. Jadi kalau cinta kepada Tuhan itu full, dari ubun-ubun sampai ujung kaki, cintanya terpatri hanya kepada Allah, maka tidak ada lagi satu lubang sekecil apapun dalam dirinya membenci siapapun, termasuk iblis. Iblisnya juga mental di situ. Iblis itu cuma mengganggu kelas menengah seperti kita. Iblis tidak perlu menghabiskan energinya, ya, menggalang atau mempengaruhi preman jahat. Oh, sudah CS kita kok, nggak usah digalang lagi, itu sudah partner kita. Tapi para wali, para nabi itu nggak usah dihabiskan energi, dia tahu rahasia kita kan. Nah, tapi orang yang tanggung seperti kelas menengah kita ini, wah, ini malam Jumat, angkat tangan iblis, tunggu nanti besok malam Minggu giliranku. Wah, itu dia
Malam Jumat kemenangannya malaikat, malam Minggu kemenangannya iblis. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah mampu menutup pintu-pintu iblis dalam diri kita sendiri, maka kitalah orang yang termasuk al-muflih, yang beruntung. Kenapa iblis enggak mau mengganggu orang yang sudah tingkat atas? Percuma. Kan bersumpah iblis itu, aku berjanji akan menggoda anak cucu Adam sampai akhir zaman, illa min ibadikal mukhlasin, kecuali hambamu yang sudah sampai ke tingkat mukhlas. Orang yang mukhlas itu sudah bebas iblis, nggak bakalan iblis mengganggunya lagi. Ya, habis waktunya iblis, habis energinya, nggak mempan. Ya. Tapi yang paling suka dibenci iblis itu ialah kelas menengah. Tidak perlu menargetkan 100% anak cucu Adam. Ya. Yang puncak-puncak piramida itu percuma, habis energi. Nggak usah diganggu para nabi itu, para wali itu, pengikutnya para wali. Dan kelas paling bawah, yang penjahat-penjahat itu juga nggak usah habiskan energi, itu sudah menjadi kawan kita itu. Nah, yang sekarang ini yang ditinggal tengah-tengah ini. Jadi ada dua cara Bapak Ibu kalau mau bebas iblis. Jadi penjahat total sekaligus, nggak akan diganggu iblis, tapi sudah dalam keteannya iblis. Atau kita naik ke puncak, wah, susah nih, bahaya. Nah, resikonya kita seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana Masjid Sunda Kelapa ini bebas iblis. Ya. Mumet pikirannya di rumah. Begitu sampai ke Masjid Sunda Kelapa, tenang, Masya Allah, ngaji, ya. Imamnya bagus, muazzinnya enak, ya kan, ya, tampan lagi. Nah, itu semua. Jadi masjid itu oasis spiritual. Apa itu oasis? Tempat untuk memperoleh kesejukan. Maka itu disebut masjidun, tempat untuk tafakkur, tempat untuk sujud, tempat untuk tersungkur, merendahkan diri kita di hadapan kebesaran Allah Maha Kuasa. Ya, masjid itu mulia sekali. Salat di masjid 27 kali perbandingannya lebih baik ketimbang salat di rumah atau di jalan. Nah. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang dimaksud laqad kunta fi ghaflatin. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai, yang silap, yang silau, ya. Ada dua yang menjatuhkan, terlalu gelap menjatuhkan, terlalu terang juga menjatuhkan. Gelapnya karena enggak melihat, terang terlalu terang karena silau matanya enggak lihat lubang. Jadi ada yang disebut dengan hijab zulmani, ada hijab nurani. Jangan pakai hijab-hijaban. Nah, inilah Bapak Ibu bedanya antara tasawuf dengan fikih. Kalau pelajaran kita di dalam tasawuf harus buka jilbab, buka, ya nggak apa-apa. Jilbab itu kan penutup, harus buka penutup. Ya. Tapi kalau fikih harus mengenakan jilbab penutup. Wah, ini salah paham lagi orang ini. Pak Nasr ngomong apa itu? Tasawuf itu memang kita dianjurkan untuk membuka semua hijab-hijab kita. Ya. Selama masih ada hijab, kita nggak bisa sampai kepada Tuhan. Karena itu hijab sebagai penutup itu bukalah supaya terang semuanya. Tapi kalau fikih kita harus menutup, pakai hijab
kalau perlu pakai cadar, harus menutup aurat. Nah, itu tidak bertentangan Bapak Ibu. Menutup aurat itu sama dengan membuka hijab, memakai hijab untuk membuka hijab, iya kan? Kalau membuka hijab sama dengan menutup hijab. Bahasa apa itu? Iya kan? Ibu pasti tahu kan? Kita harus tutup aurat agar terbuka dari hijab yang mengantar kita dengan Tuhan. Karena kalau kita, mohon maaf, membuka aurat, berarti kita memasang hijab dengan Tuhan, iya kan? Tutup auratnya, maka terbuka langit menerima kita. Silahkan telanjang, tertutup langit menerima kita. Jadi kita harus menutup untuk membuka, karena kalau terbuka pasti tertutup. Ini ayat loh Bapak Ibu. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'ak. Fakashafna, maka kami akan singkapkan. Apa yang dimaksud kasyaf? Kasyaf itu Bapak Ibu, apa ya? Unveiling bahasa Inggrisnya itu. Unveil, disclosure, menyingkap ya. Saya ingin mengatakan begini, penampakan. Tapi kalau penampakan nanti hantu-hantuan gitu kan. Wah, sudah tampak. Jadi sudah melihat penampakan enggak? Kalau mau melihat penampakan, datanglah, ada ilmunya di Sunda Kelapa. Wah, siapa? Gurunya Pak Nasar. Wah, itu guru penampakan. Tapi yang ditampakkan di sini bukan setan, bukan hantu, tapi insya Allah aurah divine enlightenment. Jadi cahaya keilahian yang tersingkap. Ya, karena kalau nggak ada cahaya, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa melihat? Ya. Ada ujungnya nanti ini. Mungkin tidak bisa selesai hari ini, Bapak Ibu. Kalau orang sudah mau kasyafat, tanda-tandanya apa, Bapak? Ya. Fakashafna anka ghita'ak, maka kami akan singkapkan kepadamu tutup yang menutupi engkau. Ada ayat lain, bukanlah mata kepalanya yang buta, tapi mata al-latifis sudur, yang di dalam batinnya itu, mata batinnya yang buta. Ya. Semua makhluk Allah itu punya mata, Bapak Ibu. Binatang punya mata enggak? Tumbuh-tumbuhan punya mata enggak? Punya. Bagaimana matanya? Iya. Ikutilah tadabbur alam. Ya kan? Dia seperti menatap kita. Mulai besok latihan lagi Bapak Ibu. Ingat doanya kan? Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Lihat kembang di depan rumahnya. Tancap 5 menit. Matanya di situ, kalau perlu nggak berkedip sampai berapa 2 menit lah. Sambil baca doa, perhatikan kembang-kembang itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi sesudah salat subuh masih ada wudunya, masih menutup auratnya, persis matahari itu bangkit dari peraduannya dari timur, sudah mulai nampak cahaya. Nah, pada saat itu enak itu kita bersahabat dengan pohon, bersahabat dengan burung, binatang dan sebagainya. Tancapkan matanya pada satu objek, bacakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sekonyong-konyong dan perlahan-lahan tumbuh-tumbuhan yang kita amati itu, kembang yang kita amati itu berbicara dengan kita.
mengirimkan message, pesan di dalam batin kita. Jangan kaget, loh kok bisa? Kok bisa? Seperti apa yang kita fokus perhatiannya itu mengirim sinyal-sinyal lembut dalam batin kita. Aku tahu engkau memperhatikan aku, ya. Dia melihat kembangnya, ya. Bukan kembang yang segarnya dia lihat, tapi kembangnya yang sudah mulai layu, ya. Engkau sebentar lagi jatuh, dan aku adalah engkau, engkau adalah aku. Wow. Yang sudah jatuh di bawah itu eyang saya. Yang segar-segar itu anak saya. Jadi tidak bosan-bosannya menyaksikan kembang yang sudah layu. Kenapa tidak memperhatikan kembang yang segar? Karena dia sudah melihat dengan kacamata spiritual. Kalau kita, aku mau melihat anggrek yang segar, ngapain lihat anggrek yang layu? Tapi kalau orang sudah memiliki ikra yang ketiga, kesadaran ketiga, pernah kita bahas kan, maka tidak ada bedanya anggrek yang segar, yang layu, dan yang jatuh ke bawah. Kenapa? Karena itu kan simbol. Anggrek yang segar ini cucu saya ini. Baru putiknya sebentar lagi akan mekar. Yang sudah mekar ini anak saya. Yang sudah keriput sebentar lagi jatuh ini aku. Yang sudah jatuh ke bawah ini itu adalah bapak ibu saya. Yang sudah membusuk itu eyang saya. Dia lihat pohon besar ini aku. Kenapa? Keriputnya besar-besar. Anak pohon ini hijau, enggak ada keriputnya. Ini anak saya, seger. Ya. Yang batang terbujur itu bapak saya. Kemarin sudah tumbang. Yang sudah bonyok itu eyang saya. Jadi semua ada artinya. Melihat pohon segar ini anak saya, melihat batang yang segede begitu, keriputnya lebar, ini aku. Ya. Melihat yang tumbang itu bapaknya, melihat yang bonyok itu, yang hancur itu eyang. Jadi semua dia memberikan penghargaan di situ itu. Ini yang disebut ma khalaqta hadza batila. Kami tidak menampilkan itu dalam keadaan sia-sia. Tidak ada penampilan yang sia-sia, itu maksudnya ayat itu. Jadi jangan pernah membenci kembang yang gugur, karena itu adalah simbol bapaknya. Jangan pernah membenci, ini matiin, apa buang saja ini kan merusak pemandangan. Si layu ini mengganggu segarnya anggrek yang seger-seger. Jangan, itu engkau. Jadi kalau ada kesadaran, tidak akan sembarangan kita membuang. Termasuk, mohon maaf Bapak Ibu, sajadah tuah itu. Saya pernah berkali-kali menyampaikan, jangan membiasakan diri ganti-ganti sajadah. Kalau sudah bersahabat dengan sajadah itu, seperti ibu-ibu kan, kalau sudah bersahabat dengan mukenaknya itu, suaminya kok itu melulu, banyak kan mukenakmu yang warna-warni itu. Enggak, Pak, ini kalau pakai ini adem. Sebetulnya bukan adem, spiritualnya bersahabat dengan kita. Kok kenapa itu? Memang baru tapi panas. Yang panas itu mungkin tidak terlalu halal. Hadiah dari orang yang ada maunya terhadap kita, tidak ikhlas. Jadi cari yang nyaman-nyaman. Jangan, wah rumputnya tetangga hijau ya. Enggak. Dari permukaan hijau, tapi dilihat itu bawahannya banyak ulatnya itu.
Kita tidak sehijau itu, bahkan banyak bopeng-bopengnya, itu pertanda bahwa itu seger, tidak ada pestisidanya. Kalau ada kembang kol itu yang enggak ada lubang-lubangnya katanya, itu dicurigai itu pernah disemprot pestisida racun. Ya, kita kan cuma cuci sedikit langsung lalap itu ya. Kenapa segar sekali? Lebar begini nggak ada lubangnya sedikit pun. Itu dicurigai kalau pakai alat, jangan-jangan itu ada semprotan pestisida sehingga serangga-serangganya nggak ada yang mau mencicipi. Begitu dicicipi mati. Kalau ini ada lubang-lubangnya kita buang. Kalau ada ulatnya kita buang. Itu pertanda sehat, karena nggak mungkin akan berlubang kalau di situ ada pestisida. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ma khalaqta hadza batila, engkau tidak menciptakan ini dalam keadaan tanpa makna, sia-sia. Ya. Semuanya. Kalau Bapak kena musibah, kecewa, ingat lagi Bapak Ibu, tanda-tanda jika Tuhan akan mengabulkan doa hambanya, Dia turunkan trigger, Dia turunkan kekecewaan yang bisa membuat hatinya itu terenyuh. Dia membuat dirinya itu tersinggung, tersiksa. Ya. Itu ada kaulnya Ibnu Athaillah itu bagus sekali. Tanda-tanda jika Allah akan mengabulkan doa hambanya, maka Allah menurunkan cobaan terhadap hamba itu sehingga hatinya itu betul-betul kencang naik ke langit. Saya ingin tanya Bapak Ibu, mana lebih enak rasanya kita berdoa? Ya, kira-kira perasaan kita lebih cepat naik ke langit doa itu? Apakah kita dalam keadaan sedang mewah, sedang puas, bahagia, uang deposito banyak, anak pada sarjana, suami sangat saleh, istri sangat saleha, ya kan, rumah banyak, ya kan, alhamdulillah, dalam posisi serba lengkap, serba tenang, kita berdoa. Bandingkan kalau kita sedang difitnah orang yang tidak-tidak, kira-kira suasana batin mana yang paling kencang naik doa kita ke langit? Yang pertama atau yang kedua? Jadi kalau Bapak Ibu kena musibah, alhamdulillah, ya kan? Nah, kalau orang kena musibah Bapak Ibu, jangan hanya mendoakan, kita yang justru harus minta didoakan oleh orang itu. Karena hadis Nabi mengatakan, ittaqud du'ail madlum, takutlah terhadap doanya orang yang teraniaya. Karena kalau orang teraniaya, orang terfitnah, kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan berdoa, tersinggung perasaannya saja itu sudah ad-du'a bil lisanil hal. Doa dalam bentuk al-hal, keadaan. Ya. Kecenderungan hati orang itu saja jengkel terhadap orang yang memfitnahnya, itu sudah sama dengan doa. Apalagi kalau dia mengangkat tangannya, apalagi kalau dia minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah pelajaran terhadap dia agar jangan mengulangi lagi perbuatannya. Tapi nasihat kita di Masjid Sunda Kelapa, apa Ibu? Jangan pernah mendoakan orang lain binasa, sejahat apapun orang itu. Karena itu pelajaran dari Nabi kan? Nabi. Ya. Jadi kalau ada doa kunut, ada itu kemarin yang minta supaya Ahok mau mengaminkan enggak? Oke lah, benci si Ahok itu, tapi tidak perlu mendoakan dia binasa. Itu urusan Tuhan. Apa doa kita? Doanya Nabi, ya Allah, berikanlah petunjukmu terhadapnya agar dia tidak mengulangi perbuatannya,
syukur-syukur berikanlah nurmu sehingga mereka bisa menjadi penghuni saf paling depan di masjid ini. Ya, artinya kita doakan yang baik, jangan doakan yang buruk kepada orang. Ya. Dan itu yang dilakukan Rasulullah. Tumitnya berdarah, berceceran darah, dilempar oleh penduduk Taif karena Nabi mau mengungsi di situ kan, akan diancam nyawanya, pergi ke Taif, belum sampai di perbatasan dijemput, diproteksi oleh masyarakat Taif, bahkan dilempar, tumitnya berceceran darah. Malaikat penjaga gunung, ya Rasulullah, mau nggak aku akan balaskan penderitaanmu terhadap orang yang tidak tahu diri itu? Jangan. Itu adalah hamba umatku. Dia melakukan itu karena dia tidak tahu siapa aku. Kelak satu saat dia tahu aku, pasti dia tidak akan pernah mau melakukan perbuatan itu lagi. Nah, inilah yang membuat Nabi Nuh menyesal sejadi-jadinya. Kenapa aku nggak bisa seperti Nabi Muhammad, berdarah-darah tapi dia tidak mau mendoakan umatnya binasa. Aku tega-teganya aku meminta doa kepada Allah, ya Allah, hancurkanlah, binasakanlah umatku itu. Datanglah tsunami kan, naik di perahunya selamat, enak-enak di situ, tapi umatnya yang hancur kena tsunami. Nabi berdarah-darah, Nabi Nuh tidak sampai berdarah, tapi sudah berdoa macam-macam kepada umatnya. Makanya itu Nabi Nuh malu menghadap mukanya kepada Allah gara-gara pernah mendoakan umatnya binasa. Ya. Satu-satunya yang bisa menghadap Allah pada mahsyar hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin menjadi manusia langka, ikutilah pepatah yang sesungguhnya tidak lain itu adalah pemadatan ayat atau hadis. Air tuba dibalas dengan air susu. Air susu dibalas air susu biasa. Bahkan air susu dibalas air tuba juga biasa. Tapi yang luar biasa, air tuba dibalas dengan air susu. Ini yang langka. Jadi manusia langkalah kita semuanya. Dan itu ciri khasnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak pernah mendoakan orang lain binasa. Hampir setiap hari Nabi pergi berperang, tapi Nabi hanya membunuh 3 orang seumur hidupnya. Itu pun satu, karena ada seorang penjahat perang itu, dia memperkosa, membunuh banyak orang, perempuan ya. Itu yang dibunuh Rasulullah. Kemudian juga ada yang ada 3 lengkap nama-namanya itu di dalam Tarikh Ibnu Ishaq. Jadi kita perlu jelaskan nanti itu apa sebabnya Nabi membunuh 3 orang sepanjang hidupnya, hanya 3 orang ya, karena memang sudah kelewatan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mohon pada malam Jumat ini semoga Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan seluruh rahasianya sehingga kita bisa menemukan lebih dekat rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lebih nyaman berada pada zona nyaman beribadah, khusyuk dan berada tanpa beban. Insya Allah semua problem-problem kehidupan kita diringankan, insya Allah rezeki kita dimurahkan, insya Allah ilmu kita ditambah, insya Allah anak-anak kita sukses, insya Allah keluarga kita enteng jodoh, dan insya Allah kita semuanya husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.